Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah gagal bayar 90 hari. Apakah benar kalau sudah 90 hari itu tidak ditagih lagi atau mungkin ini hanyalah bualan belaka? Nah, sebenarnya ungkapan dari 90 hari tidak boleh ditagih ini terucap oleh salah satu petinggi dari OJK yang bilang bahwa kalau sudah 90 hari, pinjol dilarang keras untuk menagih nasabahnya. Dari hal inilah berkembang informasi menyangkut undang-undang dan lain sebagainya yang bilang bahwa memang kalau kita sudah galbay 90 hari, maka hutang kita akan dianggap hangus. Maksud dari hangus ini sebenarnya adalah ungkapan aja, di mana ketika nantinya ketika sudah 90 hari, teman-teman semua harusnya tidak ditagih-tagih lagi, tidak diganggu-ganggu lagi, seakan-akan ini menjadi hangus. Namun konsekuensinya di slik OJK teman-teman akan buruk, di blacklist dan tidak bisa melakukan pinjaman apapun dimanapun. Sanksi terberatnya hanya segitu saja dan pinjol memang tidak berhak menagih lagi. Itu adalah ungkapan dari salah satu petinggi di OJK. Namun pada kenyataannya biasanya kalau sudah 90 hari, pinjol kan nggak mau ya kehilangan uangnya. Pinjol juga nggak mau uang yang dipinjamkan ke kalian ini hangus begitu saja. Oleh karena itu, biasanya mereka menyewa pihak ketiga yang dinamakan DC lapangan. DC lapangan ini rata-rata adalah orang-orang outsource. Jadi outsourcing bukan karyawan resmi dari aplikasi pinjol tersebut. Mereka memang diberikan ID, diberikan surat, kebutuhan-kebutuhan data yang ditujukan untuk menagih ke rumah kalian itu diberikan oleh aplikasi pinjol ini. Tapi apakah ini pinjol berarti melanggar aturan OJK? Secara tidak langsung nggak melanggar ya. Karena bukan pihak mereka atau pihak pinjolnya yang menagih ke kalian. Tapi debt collector DC lapangan yang outsourcing ini yang dinaungi badan hukum atau PT yang berbeda, itulah yang menagih kalian. Jadi bukan antara pinjol A dengan kalian, tapi malah dengan perusahaan B yang mana itu adalah outsourcing pinjol yang menagih ke kalian. Pada dasarnya intinya cuman itu. Jadi kalian bisa berkelit sebenarnya untuk galbay 90 hari. Sebenarnya ya kalian bisa bebas dan kalian tidak dipermasalahkan secara hukum oleh OJK. Nah, pinjol itu kan lembaga swasta. OJK lembaga pemerintahan. Di Indonesia ini menjunjung tinggi negara hukum. Dengan arti seperti ini, resiko terberat kalian sebenarnya kalau misalnya kalian dibawa ke jalur hukum. Tapi OJK sendiri yang menganggap hutang hangus jika sudah 90 hari dengan konsekuensi yang disebutkan tadi, maka kalian tidak akan ada lagi kasus hukum yang berkaitan dengan urusan negara, yaitu dari OJK kepada kalian. Sudah berhenti sampai blacklist OJK atau blacklist BI checking. Nggak ada lagi unsur hukum perdata, pidana, apapun itu nggak ada lagi teman-teman. Dari sini kalian pasti paham jika sudah mulai diancam-ancam dari DC, mau dilaporin lah, mau dibawa ke jalur hukum lah, mau diberikan surat somasi lah. Udah nggak ada urusannya secara hukum dari OJK jika sudah lewat dari 90 hari. Oke, kalau masih di bawah 90 hari mungkin akan ada ancaman somasi dan lain sebagainya. Ya udah kalian terima aja dan itu pun biasanya cuma gertakan belaka. Tapi kalau sudah di atas 90 hari, kalian udah gak usah hiraukan aja, kalian cuek aja karena semuanya itu tidak akan berakibat apapun. Kecuali memang DC ke rumah kalian yang mungkin DC-nya itu bertindak kasar atau apapun. Ya kalian gak usah takut, siap-siap aja kalian pegang HP, kalian rekam semua percakapannya. Jadi ini bisa jadi sebuah bukti jika mereka bertindak di luar batasnya. Ya, sekali lagi nggak usah takut dengan DC. Nggak semua DC itu kejam, nggak semua DC itu galak. Banyak juga kok yang bercerita di kolom komentar di channel ini bahwa mereka nggak nyangka DC dari mana, DC dari A, B, C itu ternyata sopan dan baik-baik. Gitu ya teman-teman. Jadi sekalian tidak perlu takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Kalian fokus aja untuk kerja, melanjutkan hidup, fokus untuk cari uang, agar kalian bisa hidup tenang dan memperbaiki hidup-hidup kalian sendiri. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.